Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Dimas Ferjatullah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan merangkum teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat sesuatu fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadi sesuatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. 2. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Berikut 1. Pertanyaan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagaimana dalam teks ini berupa gambar secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. 2. Deretan penjelasan. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadi suatu fenomena yang juga mencakup akibat, dampak yang ditimbulkan. 3. Interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perseptif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertai. 4. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris dan statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar spek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Pertama, ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Kedua, logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoretis. 3. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mengaruhi pembaca, tapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak sebatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penulis dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEBI. Berikut ciri kaidah kebahasan teks eksplanasi. Pertama, kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi, kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelasan sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari sesuatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Kedua, konjungsi. Ketiga, konjungsi.
Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadi sesuatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya sesuatu fenomena. 5. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadi suatu fenomena. Kata ganti benda. 6. Kata ganti benda. Kata ganti benda, subjek yang dijelaskan dengan menggunakan kata ganti benda atau non persona, seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum, seperti gambar gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Menulis teks eksplanasi. Pertama, menentukan topik yang menarik. Kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Ketiga, mengumpulkan referensi. Keempat, menggambarkan teks. Kelima, menyuting teks. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Ini tugas saya merangkum teks eksplanasi. Wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.